Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman dimanapun berada. Pada saat ini saya mau berbincang-bincang dengan seseorang yang merasa sudah dirugikan oleh asuransi. Karena akhir-akhir ini sangat banyak yang berteriak, yang menceritakan kerugian karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh agen. Jadi saya terhubung dengan seseorang. Selamat sore, Tok. Selamat sore, udah. Oke, namanya siapa, Tok ya? Nama saya Jojor Tumanggor, asal Tinggal di Sukabumi. Sukabumi. di Sukabumi ya. Oke, bisa diceritakan gimana kronologinya kok bisa membeli asuransi ternyata katanya tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh agen. Gimana kisahnya, Tok? Kisahnya sih udah sebenarnya bisa tertipu sampai segitu besar ya udah. Kami sih dijanjikan itu kan tabungan. Tabungan kalau kita menabung di bank tidak ada perlindungan seperti itu. Malahan uang yang kita tabung uh, akan berkurang gitu dulu. Kalau kita menabung di prudensial itu ada nilai plusnya. Kita menabung 10 tahun, uang akan kembali di tahun ke-10 100%, dan ada manfaatnya. Katanya kalau kita sakit, mereka yang menanggung biayanya kalau kita berobat ke rumah sakit. Dan kalau kita uang yang kita tabung itu setelah 10 tahun itu kita tabung, kita ambil, kita sisain 1 juta, akan tertanggung jiwa kita sampai 99 tahun. Sampai umur 99 tahun ya. Ya udah. Hmm. Oke, terus itu ada berapa polis ya? Dan asuransinya apa itu? Kalau aku sih udah nama pribadi sih aku tahunya kan itu penawarannya kan tahun 2012 ya. Dan Ya. masih anak gadis saya. Jadi belum tahu cerita-cerita orang gimana gitu. Yang tahunya kan menabung ditawarin ada nilai plusnya gitu. Menabung itu 1 polis tahun 2012. Setelah berumah tangga saya punya 3 polis lagi, berarti total 4 polis. 4 polis ya. Ya udah. Jadi itu agen yang sama ya atau agen yang berbeda? Kalau polis pertama itu agennya berbeda, Kak. Katanya kan dia cuma aktif 3 tahun. Hmm. Kalau berumah tangga itu kan ada tetangga, tetangga, tetangga lah saudara, satu lingkungan, satu Hmm. kepercayaan deh di gereja gitu. Jadi Hmm. percayalah udah ditawarin itu kan bukan tabungan pendidikan awalnya udah tabungan pendidikan buat anak pertama tuh dia masukkan umur 1 tahun. Setelah berselang sebulan masuk lagi saya investasi Oh. polis ketiga. Setelah lahir anak kedua, itu polis keempat umur umur anak 7 bulan. Itu masuk lagi pendidikan, tabungan pendidikan katanya. Jadi bisa digunakan untuk membayar uang sekolah anak gitu ya? Iyalah udah kan dulu kan ditawarinnya kan pendidikan, ya Hmm. otomatis kan kita sebagai orang tua ya Ya. pasti penting aja lah udah, bukan soalnya kan kita mikirinnya usia produktif kita kerja kan nggak Ya. tambah tua, berarti usia produktif kita kerja berarti nggak sejaman-zaman kita masih muda udah bisa ngumpulin gitu tuh. Apalagi anak koki doham orang diau gitu ya. Ya kalau orang Batak itu kan kita kerja itu nggak apa-apa lah, cuman makan garam nggak makan enak gitu di rumah. Yang penting nanti buat ada tabungan buat masa depan anak kita buat sekolah tinggi gitu loh udah. Iya, iya. Jadi itu ada 4 ya tadi ya. Jadi udah berapa yang disetor dan udah ditutup kah? Eh aku tutup Tupol itu tahun 2021 bulan Februari kalau nggak salah udah. Hmm. Cuman kronologinya bukan bukan sampai di situ aja udah.
Kami dulu tahun 2020 itu sebenarnya yang di Sukabumi nih. Ya. Sebenarnya kan kami udah demo ke Prudensial Sukabumi yang beralamat di Bayangkara tuh. Ya. Kami minta penjelasan. Dulu kan ditawarin tabungan. Kenapa nggak bisa seperti janji mereka gitu loh, udah 10 tahun itu uang kembali full 100%. Ternyata tidak. Dan bahkan aku bukan sekali dua kali ngecek ke kantor. Aku menanyakan polis itu apakah ada emang asuransi pendidikan gitu loh, udah sama investasi. Ternyata di kantor itu menerangkan kalau asuransi pendidikan sama investasi itu Prudensial tidak pernah punya dan bahkan tidak sanggup membayar kalau tabungan, kalau asuransi pendidikan. Itu kata mereka. Tapi cuma kata saya gini, kenapa mereka dulu menawarkan itu tabungan pendidikan? Gitu loh, udah. Ya, ya. Jadi yang ditawarkan beda dengan fakta gitu ya? Iya udah. Malahan kan setelah dicek, itu kan masuk ke asuransi jiwa anak saya yang 2 itu. Bayangin aja udah, apalagi kita ibaratnya orang Batak lah udah ya. Masa umur 1 tahun sama umur 7 bulan anak kita masukkan asuransi jiwa. Yang benar aja udah, kita mikirnya sih positif ya dulu udah. Buat masa depan, buat nanti pendidikannya gitu, bukan kita mengharapkan apa-apa gitu loh udah. Kalau masuk asuransi jiwa kayak udah di ujung ini aja napas kita gitu. Jadi berapa kerugian totalnya? Aku sih udah setor aku sampai hampir 150 lebih lah. Mungkin Prudensial lebih tahu berapa itu di Prudensial uang saya dulu. Cuman saya satu itu semuanya saya ambil sekitar 71 sekian juta. Berarti rugi kira-kira 80 ya? 80 jutaan. 80 juta lebih ya. Terus agen itu masih bisa dihubungi? Sebenarnya udah agen itu kan masih ada ya di sekitar sini. Malahan kita kan satu komplek. Agen saya yang pertama itu walaupun tidak bisa melihat komunikasi gitu tiap hari, tapi cuma sekali sebulan itu pasti ketemu satu arisan soalnya udah. Tapi mereka masih mau membantu nggak? Kalau agen pertama mah nggak mau membantu. Kalau agen kedua satu lingkungan udah satu RT lah. Dan dia mah baik udah dulu kan. Kata si kakak itu teh, kalau emang pernyataan saya bisa membuat uang kerugian kamu bisa kembali 100%, so saya bantu, saya kasih persyaratannya apa aja gitu loh udah. Saya minta surat pernyataan agen itu, dia mau ngasih. Tapi cuman kan pas saya ke situ kan saya tidak tahu bahwa surat agen itu harus dibarengin sama fotokopi KTP. Oh, dia nggak kasih fotokopi KTP ya? Sebelumnya belum, cuma setelah 3 hari itu saya kembali ke rumahnya minta fotokopi KTP-nya udah. Ternyata si kakak itu kayaknya ada tekanan juga dari Prudensial Sukabumi. Sampai sekarang dia masih agen? Sampai katanya sih udah nggak aktif dia udah. Kemarin dicek di OJK udah nggak aktif katanya. Oke, setelah demo-demo di Sukabumi nggak ada hasil, udah sempat juga kan demo kemana aja nih? Iya, sebenarnya udah kami di sini dulu nih demo tahun 2020 ya udah. Iya. Setelah demo itu seminggu setelah demo sebenarnya istri pimpinan punya perusahaan yang di Sukabumi datang loh udah ke rumah kami. Berinisial F datang itu ke rumah. Datang ke rumah kan udah mendatangi kami bahwa kami maksudnya janganlah ditutup polisnya gitu. Cuman kan kami cuman kami nggak mau ketipu 2 kali udah. Kami minta
kertas putih ataupun tanda tangan bermaterai gitu, itu dulu pernyataan mereka bahwa nanti uang kami yang setelah 10 tahun itu bisa kami ambil 100% gitu loh, udah. Tidak Cuma mau. mereka nggak mau udah. Nah, udah setelah itu kan udah saya ikutlah, saya lihat postingan-postingan di Facebook itu, di Facebook pokoknya di medsos lah udah intinya. Kan banyak korban-korban. Cuman dulu saya nggak terlalu cepat engah gitu kayak orang. Nggak terlalu cepat menangkap pikiran saya udah. Apa emang ini sama aja gitu loh udah dulu. Tapi cuma saya baca ternyata saudara-saudara saya dari Sukabumi sebenarnya banyak juga ternyata. Sesudah itu saya coba hubungin nomor yang ada di medsos. Ternyata itu kenyataan gitu loh, bahwa ada bisa kita gabung gitu loh, gabunglah aku tahun 2022 bulan Januari udah saya masuk. Saya kirim berkas saya semua berkas saya kirim, intinya yang diperlukan. Pertama saya ikut demo sebenarnya ke kantor OJK ya. Kantor ya, bukan di depan Monas. Saya ikut demo bulan Januari udah. Iya, yang dekat patung kuda itu ya. Udah. Pertama sih kita kan izinnya di patung kuda, cuman nggak dibolehin di patung kuda, kita diusir. Digeser ke arah Monasnya kan? Udah. Di bulan Maret kalau nggak salah kita demo lagi di OJK. Ke OJK yang di Tamrin itu ya? Di Tamrin udah. Udah gitu kita bergeser lagi mau ke sorenya, kita bergeser lagi mau ke Banteng. Istana Presiden. Cuman nggak dibolehin. Tahan. Yang ditahan di patung kuda itu juga ya? Ya, benar. Oke. Terus setelah kemarin dipanggil sama OJK Sukabumi ya? Bukan, udah OJK Jakarta Pusat. Tapi diwawancaranya di mana? Di Jakarta juga? Di Jakarta udah. Kami sebenarnya berangkat dari Sukabumi itu pertengahan bulannya, bulan September. Kami berangkat dari sini berempat sama ada teman ketemu. Kami sebenarnya enggak segampang itu masuk ke OJK udah. Kami ada rombongan, kami ada 7 orang. Kami terbagi udah 2 mobil. Yang rombongan kami bisa masuk, kami sama tahan kalau nggak salah hampir 2 jam di depan di pos Satpam. Yang di Wisma Mulia sebenarnya berarti ya? Itu jam sorenya kami ditemuin sama 2 pegawai OJK bahwa kami nanti akan dikasih soalnya katanya itu pimpinannya lagi di luar. Kami dikasih itu nanti udah ditemuin, udah itu ceritanya. Nanti bakal ada jadwal dipertemukan gitu loh udah. Dari situ kami enggak segampang itu juga kami menyerah, udah kami sampai jam 7 masih di dalam OJK. Sementara Satpam kan udah enggak karu-karuan ngusir kami gitu loh udah. Kami bergeser ke depan jalan sampai ke pos Satpam itu kan kami masih bertahan di situ sampai jam 10 malam. Itu yang OJK yang di mana itu ya? Di gedung BI. Oh, yang di gedung BI ya. Oh iya. Kami bertahan di situ sampai jam 10 sampai ada keputusan bahwa hari Seninnya kami akan dipanggil. Hari Seninnya kami berangkat lagi ke Jakarta, dipertemukan sama OJK, kami rapat, yang kami bertuju masuk, kami pas hari Seninnya masuk. Nanti pas habis dari situ dibagi lagi waktunya udah buat pertemuan satu keluarga ataupun polis per polis, itulah intinya udah ya dipertemukan. Data saya tanggal 30 bulan September itu setengah 10 pagi. Oh, berapa lama itu di dalam? Kalau saya sih udah nggak begitu lama ya, 1,5 jam saya di dalam itu rapat begitu beres. Ya tapi janji pimpinan OJK itu diselesaikan 5 hari.
janjinya itu ganti kerugian nasabah 100%. Itu janji OJK sama saya gitu. Tapi sampai hari ini belum ya? Belum, udah setelah 5 hari itu udah pas hari Kamis itu tanggal berapa ya, udah hari Kamis ya udah? Hari Kamis Tanggal berarti 6. Tanggal 6 ya udah. Iya. Nah, saya ditelepon Prudensial Pusat, saya sebenarnya udah bawa itu hapus postingan tanggal 3 sampai hari ini katanya. Nah, kata saya gini, apa jaminan buat saya hapus itu postingan-postingan saya? Itu kan keluh-keluhan saya, bahwa emang kenyataan seperti itu, kerja prudensial saya gituin. Setelah dihapus, dikabarin, katanya gitu udah. Nah, saya hapus lah udah, saya kabarin ke nomor WA yang dikirim sama prudensial sama saya. Iya. Saya hapus, dikabarin, besok ibu punya waktu nggak? Ada di rumah nggak gitu kan, ngomongnya hari Jumat tanggal 7. Iya. Ya, sebenarnya udah bukannya saya nggak kerja ya, bukannya saya nggak keliling, saya tiap hari keliling. Tapi cuman kalau udah positif, apa ada penyelesaian polisiku yang 4 ini, apa boleh buat saya izin sehari gitu loh udah. Saya relain lah waktu sehari gitu loh udah. Saya relain lah itu waktunya pas hari Jumat. Hari Jumat kan sebenarnya pas ditelepon itu saya mintanya pagi. Saya minta jam, kalau nggak jam 8 sampai jam 10 lah. Biar saya bisa keluar gitu loh udah. Biar saya bisa kerja gitu. Tapi mereka nggak menyanggupi. Katanya belum sampai nanti dari Jakarta, soalnya kami teman saya yang datang ke Sukabumi gitu. Ya oke lah. Jam 12 ke atas saja kata saya teh. Udah. Kata jam 12 saya tunggu, nggak ada juga kabar. Enggak. Tadi teleponlah saya jam 2. Ibu boleh nggak ketemu? Ibu ada di rumah sama suami? Ada. Saya siap, kata saya teh udah saya bikin tikar. Setelah itu jam 2:30 nelpon lagi dari pusat. Ibu diundur nanti jam 4 ketemuannya. Temen kan di Sukabumi kan hari itu kan hujan deras nih udah. Iya. Nanti basah kuyup teman saya, nanti aja jam 4 ibu gitu. Ya oke lah kayak gitu, ya nggak apa-apa, asal beres hari ini gitu loh udah. Jam 4 emang jam 4 mereka datang ke rumah sesuai janji dari prudensial ya, dari Prudensial Pusat. Itu ada 2 orang sama pengacaranya kali 1 ya udah ya. Mungkin sebagai saksi kali ya. Ya. Atau notaris kalau nggak salah. Notaris sudah. Iya, notaris. Ya. Kan mereka sebenarnya menyodorkan 2 kertas sudah gini. 2 kertas ya udah gini nih. Iya. 1 buat saya, 1 buat suami. Nah, baca dulu isi yang mau ditandatanganin ini apa. Setelah itu kami tanda tanganin. Itu surat pembungkaman ya. Tidak boleh bercerita mengenai ini kan. Cuman kami belum sempat tanda tangan itu, soalnya kami kayaknya ada memberatkan kami di antara itu ada 2 perjanjian. Tidak boleh bercerita ke orang lain, tidak boleh dikasih tahu ke siapapun kecuali yang ada di rumah. Gitu. Cuman kan kami minta gini udah, setelah kami tanda tangan seperti ini, boleh enggak kami tahu isinya apa itu di dalam sebelum kami tanda tangan ini? Boleh enggak isinya yang kalian bawa itu apa, keputusan yang dari OJK yang tanggal 30 itu? Boleh enggak kami? Itu loh udah. Iya. Mereka katanya harus tanda tangan dulu baru boleh dikasih tahu. Padahal mah udah kan sementara polis dulu juga sama seperti itu, mereka kasih tahu di tanda tangan itu kan seperti itu, polis dulu jadi. Enggak mereka dikasih tahu resikonya apa, kerugian kita apa, kan nggak dikasih tahu. Setelah hari ini kita tahu, setelah demo-demo kita tahu ya kerugian kita apa gitu loh udah. Nah, saya nggak mau tanda tangan. Bahkan suami saya ngomong gini, kalau emang uang saya kembali 100%, kerugian saya kembali 100%, seperti yang dijanjikan OJK, saya mau tanda tangan, nggak usah disuruh. Kata suami saya nggak suka ditekan dan menekan juga saya tidak suka.
Karena yang rugi itu bukan prudensial, yang rugi itu kami, yang membiayai hidup prudensial itu kami nasabah gitu kata suaminya. Nah mereka nggak mau ini, ya udahlah Pak, kami komunikasi dulu ke pusat gitu. Nggak 5 menit udah, nggak sampai 5 menit duduk di rumah, langsung pulang. Langsung pulang ya? Ya, karena kami tidak mau tanda tangan. Iya, iya. Jadi sampai hari ini nggak ada kabar juga? Sampai hari ini nggak ada kabar. Sebenarnya nomor WA yang kemarin ngehubungin saya coba kasih tahu kronologi saya kemarin yang ada di rumah. Saya coba hubungin, tapi ternyata nggak direspon WA saya. Ya, ya. Jadi belum ada ya kepastian 80 juta itu kembali ya? Belum ada, udah sama yang pimpinan rapat OJK kemarin juga saya hubungin juga udah, soalnya nomor WA-nya kan ada ya. Iya. Saya kasih kronologi saya kejadian pas hari Jumat itu, tapi nggak ada respon juga udah. Ya, ya, agak sedih juga belum ada kepastian ya. Kalau teman-teman yang lain udah ada yang ditransfer kah yang dari Sukabumi itu? Kalau kami yang 3 kemarin, kalau nggak salah itu pas hari Jumat itu yang ditemuin sama prudensial itu, soalnya kami menolak semua yang bertiga itu, belum ada kepastian kami. Kepastian ya. Kalau nggak salah dari Iya, Sukabumi sempat juga dibantu sama apa itu ya, dari Ibu Prayudi itu ya? Iya udah, tapi cuman kan gimana ya udah ya. Kami sih soalnya kan nggak harus jalan satu persatu juga udah. Akhirnya Harus ya. jalan pribadi juga udah. Dibarengin udah. Berkas kami udah masuk nih lewat komunitas. Iya, iya. Ya, soalnya lebih gampang kayaknya kalau kami ke OJK itu data kami sudah masuk lewat komunitas. Oh iya, iya. Oke, terus gimana nih rencananya berikutnya kalau belum ada transferan dari Prudensial, gimana nih? Kami mau datangin lagi OJK kepastian gimana lagi nih udah. Cuman kan ini menunggu teman-teman juga udah. Sebenarnya kemarin juga udah obrolan sih. Kami mau ke Jakarta lagi nanti menanyakan bahwa polis kami akan diselesaikan 5 hari. Ternyata kan nggak selesai juga dalam 5 hari udah. Bahkan ini kedua minggunya belum ada juga tanda-tanda gimana penyelesaiannya. Saya sih terus terang waktu saya refund bulan Juni kemarin, disuruh tanda tangan, saya tanda tangan aja dulu, yang penting masuk uangnya dulu gitu. Beda yang refund yang Juni ke sana ke belakang, Juni ke sini udah beda. Soalnya kan ada bocoran kemarin dari teman yang udah tanda tangan nih, pertama nih tanda kehadiran itu katanya tangan. Mereka cek itu semua ternyata nggak sesuai nominalnya. Dari 125 juta itu dipulangin 40 gitu dah. Oh iya, saya juga dengar itu kayak dipotong ya biaya administrasi ya. Iya. Dipotong biaya admin, dipotong biaya asuransi. Oh, mereka yang nggak jujur lagi ya, udah berbeda ya. Nah, sebenarnya yang kita tuntut kan bukan ada dulu asuransi kata mereka, kan kita menang. Iya. Yang duluan itu kayak kami kan memang kembali semua 100% ya. Iya, kepingin kami juga udah seperti itu juga, soalnya kan itu janji OJK. 100% kerugian kami harus kembali. Oh iya, udah benar sih. Saya kira kalau saya kemarin memang saya nggak itu, pokoknya tanda tangan aja. Memang udah ditulis nilainya yang baru transfer itu berapa, itu ada di surat pernyataan. Tanda tangan dulu di kertas gini, ada perjanjian pasal 1, pasal 2, baru nanti dibuka hasilnya kan aja kayak polisi dulu udah. Iya. Apa yang dikatakan berbeda dengan faktanya seperti itu ya. Bahaya juga udah, bayangin aja udah polis jadi kita juga dibodohin nih udah. Masa buat potongan uang kita juga dibodohin juga, nggak mau lagi lah ditipu udah. lagi ya. Iyalah ya, kita udah berjuang, udah sampai hujan juga kita ikut demo, sampai menginap. Iya, padahal itu yang mereka janjikan kan adalah uang kita kembali 100% bahkan tambah nilai bunga atau investasi ya. Bahkan kita udah nggak usah kita menagih yang nilai lebihnya aja lah udah. Nilai uang kita yang aja kita minta udah. Iya.
Dan kelihatannya di Padahal Sukabumi banyak banget ya, kayaknya korban di Sukabumi ya. banyak udah orang katanya dulu paling bagus ini Sukabumi. Rata-rata dulu punya prudensial. Enggak satu, enggak dua, enggak tiga. Bayangin aja udah saya ibu rumah tangga merangkap. Nih bisa saya keluar nih cari nafkah. Bisa saya punya 3 polis loh udah. 3 Iya, ya. polis. Suami 1 polis. Kalau di OJK kemarin saya nanya nih ke bapak-bapak yang pegawai OJK. Pantas enggak saya ibu rumah tangga, saya pantas enggak saya punya 3 polis? Datang Pak Agus, saya aja punya gaji pokok, saya tidak punya asuransi, gitu loh Pak. Iya. Udah. Bayangin aja licik otak mereka. Bayangin kita bela-belain udah kadang keinginan anak enggak kita turutin ya. Apa keperluan kita kadang kesenat gitu belinya. Asal lancar buat nanti tabungan anak-anak kita. Iya. Memang sih itu ya yang mereka janjikan sangat berbeda dengan isi polis. Yang mereka janjikan sangat berbeda dengan faktanya gitu kan. Iya udah. Kan dulu kan janjinya pokoknya menabung aja 10 tahun uang kembali 100% di tahun ke-10. Dan ada nilainya nilai pertanggungan kayaknya kalau kita kenapa-kenapa mereka yang menanggung, kita dirawat di rumah sakit mereka yang menanggung. Boro-boro ditanggung, udah uang kita aja susah kita ambil. Jangankan maksudnya asuransi jiwa istilahnya, udah kita mati, susah ngambil, kita aja susah ngambil. Gimana kalau udah mati, siapa yang ngurusin? Iya ya, lagi hidup aja kita ada saksi, nggak bisa, sulit ya. Udah bertahun-tahun belum kembali, apalagi kalau dia udah mati. Bisa aja ada apa segala macam syarat yang diminta. Istilahnya salah satu huruf aja kayaknya nama itu juga bisa dipersulit mereka. Kita hidup udah nih, kita perjuangin ke sana kemari, kita mengadu coba udah bahkan ke presiden disuratin, ke DPR. Pernah itu RDP kan Ibu Maria. Iya, 2 kali kami 2 kali itu RDP dengan Komisi 11 DPR RI. Harusnya hal seperti ini udah masalah asuransi ya, masalah asuransi sih intinya di negara Indonesia ini sangat merugikan. Bukan prudensial aja kayaknya, tapi cuman intinya kita punya polis di prudensial yang kita perjuangkan di prudensial gitu loh udah. Sebenarnya bukan di prudensial aja kayaknya asuransi ini bermasalah. Masih banyak tapi kenapa yang sih? Lain ya? Kenapa izinnya selalu ada? Kita tanda tangan itu di polis itu ada tulisan OJK kalau udah besar-besar. Bahwa itu diawasi sama OJK. Berarti OJK itu tahu dong produk-produk apa yang dikeluarin sama mereka. Polis itu wajib dalam satu orang itu bisa punya berapa, OJK berarti tahu dong ini udah. Tapi cuman ini kan permainan kayaknya udah. Iya. Nah sekarang kan udah banyak ini korban nih, udah banyak yang teriak nih. Apa nih sarannya bagi orang-orang yang mungkin sudah membeli tapi belum tutup? Saran saya sih gini udah, tolong dicek polisnya, nilai tunainya berapa, janji mereka dulu seperti apa. Kalau memang tidak sesuai sama janji mereka, dan kalau memang merugikan buat kita stop. Jangan tambah kerugian tambah besar. Karena udah 10 tahun ke atas aja juga belum tentu ada cair 100%. Nggak bakal ada cair 100%. 60% aja kayaknya nggak ada, di bawah 60 semuanya. 50%. Iya, buat dari Sabang sampai Merauke, mau asuransi apapun, tolong dipertimbangkan bagi agen-agen yang menawarkan. Tolong dipertimbangkan. Jangan asal dapat itu nasabah. Terkadang itu nasabah itu cuman cukup buat makan tapi bela-belain buat bayar asuransi. Taunya dibohongi ya. Nah, mumpung di sini nih, mana tahu ada pengen unek-uneknya kepada Presiden Jokowi sebelum dia selesai tahun 2024, apa nih? Untuk Pak Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia, harapan kami sebagai masyarakat kecil, harapan kami sebagai punya hak suara nanti di tahun 2024. Tolong selesaikan masalah kami, masalah masyarakat kecil, masalah asuransi yang diperjualbelikan bebas di negara ini. Tolong dilindungi kami nasabah.
kembalikan, suruh dikembalikan sama Prudensial uang kami 100% sesuai janji mereka. Dan untuk anggota DPR yang duduk di kursi manis, di kursi enak, suara kami itu mewakili kalian yang duduk di sana. Selesaikan masalah asuransi yang ada di Indonesia, termasuk asuransi Prudensial, AXA, AIA. Itu yang kami perjuangkan, yang 3 itu. Produk unit link-nya itu ya, yang sangat merugikan ya. Pokoknya itu produknya itu janganlah diperjualbelikan, itu bebas di masyarakat. Soalnya kayak kita ini nggak tahu kita unit link itu apa. Dulu kan janjinya cuma menabung. Itu gitu. Oke lah, oke. Baik, kita semoga kita berdoa bersama-sama umpamanya bahwa itu bisa kembali seperti yang lain sudah kembali. Berarti kan memang jangan pilih tebang pilih juga ya, biar semua ya. Harapan kami udah ya, kami yang belum repan ini ya udah ya. Semoga bisa pulang uang kami 100% sesuai janji mereka. Dan seperti yang udah teman-teman repan full, kami juga sama. Apa bedanya? Saya juga sama menabung, korban. Kembalikanlah hak kami, kembalikan tabungan anak-anak kami. Kembalikan masa depan anak-anak kami yang kalian janjikan dulu. Ya, oke. Saya pikir waktunya udah mau habis. Makasih buat waktunya. Semoga didengarkan pihak-pihak yang berkepentingan, baik OJK, baik DPR, baik Presiden, baik juga perusahaan asuransi, agar mereka bertanggung jawab dengan apa janji-janji agen mereka. Baik, terima kasih. Semoga kita sehat semua. Teman-teman dimanapun berada, demikian tadi wawancara kami dengan ibu ini yang berasal dari Sukabumi. Semoga kita sehat semua dan semoga yang belum refund semua di refund. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Doain ya. Siap. Ya.